ngontek saya, Rizky Bilar pengen ketemu saya sama Lesti, ya udah saya atur waktu. Akhirnya ketemu, ya beliau pengen membangun rumah buat orang tuanya di Medan pertama, yang kedua rumahnya sendiri berdua. Dan selama ini saya tanya, saya pikir kan gimmick tuh, ternyata bener pacaran dan mesra banget, real, mau tipu-tipu. Memang berdua saling saya doain cepat menikah, Mas Rizky, Mbak Lesti, nanti mereka bilang undang saya nanti kalau nikah. Dan mempersiapkan segalanya dulu. Orangnya sih simpel, nggak sombong, baik, dua-duanya baik, cerdas juga, dan satu visi satu misi sama saya juga. Pas ngobrol saya pancing, alhamdulillah orang baik juga mereka berdua, nggak ada setting juga, baik. Cuma mungkin sedikit saya kasih wejangan kemarin Mas Rizky sama Mbak Lestinya, hidup tuh begini-begini, dan mereka menerima itu dan mereka bersyukur ketemu saya, katanya gitu. Oh ya, saya nggak berani kupas tuntas, nanti aja tunggu sampai jadinya aja, lebih kejutan, karena ini kan saya harus izin ke Mas Rizky dulu. Kalau membuka harus kita pengen tahu dulu boleh apa enggak. Gunakan jasa saya, membangun rumah, terus ruko dan rumah lagi ke saya, terus ya silaturahmi lah, jadi saudara, jadi partner gitu. Barusan tadi beliau WhatsApp saya juga gitu. Kalau tanahnya sih kurang lebih 500 meter di Jakarta sama di Medan, ada dua. Rumah pribadi sama tempat usaha tadi saya bilang, dua rumah pribadi, satu tempat usaha. Kurang lebih ya 2,5 lantai, 3 lantai. Kalau kita bicara budget rumah sih sebenarnya menyesuaikan ya. Sampai sekarang saya terkenal termurah, bisa dibandingin atau diadu sama kontraktor lain karena kita menggunakan sistem borong. Borong itu bukan borong kerja, borong tenaga, enggak. Kita borong bahannya supaya dapat murah. Makanya saya beli pabrik, saya borong pabriknya gitu. Yang kedua, saya melatih tim saya untuk supaya loyalitasnya bagus di perusahaan. Walaupun tukang kuliah aja saya kasih kontrak karyawan tetap. Jadi mereka ada jaminan kesehatan, ada reward sama punishment dari perusahaan. Nggak ada kerjaan pun kita gaji, karena berarti kita yang tidak sanggup mencari pekerjaan buat dia. Itu sih. Karyawan saya Indonesia hampir 1 juta lebih. Jadi beliaunya memang sukanya yang minimalis modern, ya sama selera anak muda lah. Tesnya bagus, elegan yang dimau, terus sudah saya tunjukin contoh-contoh yang dia mau seperti apa gitu. Ya kita selanjutnya kita tunggu aja sampai selesai. Nanti kalau mau update masa pembangunannya pasti saya sama Mas Rizky nanti bikin konten udah proses berapa persennya nanti pas di Jakarta sama di Medan gitu. Dalam tahun ini insya Allah. Tahun ini udah mulai, terus selesainya awal tahun depan. Awal tahun depan udah selesai maksimal. Di Instagram saya ada beberapa artis, termasuk Kak Tantri Kotak itu memakai jasa saya, dan beberapa selebgram lain memakai jasa saya. Kalau terbanyak sih sebenarnya pejabat sama orang-orang instansi lah di pemerintahan sama pengusaha yang memakai jasa saya. Jadi saya tuh orangnya inovatif dan solutif. Jadi selalu berinovasi. Saya nggak mau rumah itu kembar, nanti dikatain yatim piatu rumahnya. Jadi saya nggak mau rumah itu sama, harus beda-beda dan harus mempunyai nilai, taste dan karakteristik yang menggambarkan ownernya. Seperti apa dia maunya, orangnya seperti karakternya, seleranya, taste-nya seperti apa. Dan walaupun taste-nya misal contoh futuristik, minimalis, industrial, tapi kita bikin sesuatu something new atau sesuatu yang unik dan daripada yang pada umumnya. Karena pada dasarnya semua manusia di dunia ini suka yang beda sendiri, hasil karya atau inovasi yang lebih nyaman dan lebih bagus gitu sih. Nggak suka ikut-ikut sih kalau untuk orang yang berselera tinggi ya. Pasti image seseorang ketika melihat rumah, oh rumah itu begini berarti orangnya sukanya gini nih. Oh dia tipenya begini, oh dia mintanya begini. Ketahuan. Kalau saya udah bermain di properti, saya bisa baca karakter orang Indonesia yang dimana mereka lebih mengutamakan visual daripada fungsional. Mereka visual itu contohnya mereka ingin terlihat lebih gede, gagah, mewah, dilihat orang lain tuh wow, ingin dipuji dan lain-lain. Dari fungsionalnya mereka tidak mengukur kemampuan diri dari segi maintenance, listrik dan lain-lain. Terus dari kekuatan cicilan juga dipaksakan, mohon maaf yang tersindir, dipaksakan akhirnya mengikat dilelang bang, nangis-nangis akhirnya.
Karena itu tadi, orang Indonesia zaman dulu tuh lebih menjunjung tinggi kehormatan. Aku lebih terhormat apabila aku bermobil. Aku lebih terhormat apabila aku branded gitu. Aku lebih terhormat apabila aku terlihat gini. Apabila terlihat, nah itu coret. Gak usah gitu. Aku lebih suka terlihat seperti ini, gitu aja. Gak usah apabila terlihat gitu, gak usah. Aku begini loh. Jadi gak usah ingin dilihat mewah. Bagus sekarang contoh. Masuk manusia normal nih. Lebih senang wanita sama-sama kaya nih. Satu dia kayaknya buat masyarakat, satunya dipamer nih. Tasnya seharga 1M. Lebih senang mana? 1M-nya dia dibuat orang lain nih. Kalau sampai suka sama yang pamer, sampai sakit. Mentalnya udah sakit, bobrok. Udah dimasukin di sup-supin itu. Padahal itu ilmu marketing, ilmu endorse. Supaya kalau kaya lo ngejar ini, lo beli ini. Mereka nanam bibit supaya lo jangan lupa beli ini ya, cita-cita lo ini. Gak penting. Tanamkan cita-cita gue ingin berbuat baik, ingin bersedekah, ingin menyenangkan banyak orang. Pertama keluarga, orang tua dan lain-lain. Itu yang benar. Sekarang beli makan, kemarin malah konten yang lucu kan, nasi goreng 400 juta cek. Terus makan emas-emas gini, apa itu? Saudaramu banyak yang belum makan loh, kasihan. Walaupun nggak usah bicara orang pribumi deh, orang rasmu aja lo banyak yang kelaparan. Gitu. Ngapain gitu-gitu? Walaupun itu hanya konten. Seenggaknya kan nggak semua orang menerima. Kalau orang cerdas sih tahu itu konten. Tapi kalau orang yang maaf, yang kurang dalam berpikir, pasti ya Allah gue lapar nih begini, akhirnya nyinyir, kalian diserbu, kalian nggak terima, klarifikasi, aduh, nggak capek apa berdrama terus dalam hidup. Hidupnya real aja kan.